Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, kebahagiaan di dunia wal akhirah, kesehatan. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan pertolongan dalam urusan kita, dalam ibadah kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita belajar tema dan akidah ya. Kita akan belajar dan akidah. Untuk akidahnya kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Tolong buka halaman 104. Silakan kalian buka halaman 104. Kalau kemarin kita belajar tentang jin, sekarang kita akan belajar tentang setan. Ya, di sini Bapak menampilkan gambaran tentang orang yang sedang sholat ini pasti mendapatkan banyak godaan ya dari setan gitu ya. Setan ini siapa Pak Guru? Setan ini merupakan makhluk Allah, makhluk gaib ya. Akan tetapi jin yang tidak beriman kepada Allah, maksudnya itu jin yang murka kepada Allah, disebut dengan golongan setan gitu ya. Oke. Setan ini kufur kepada Allah ya, artinya setan itu tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Setan itu percaya setan itu tahu bahwa alhamdulillah, bahwa Allah itu memang ada, akan tetapi mereka tidak mengimani, maksudnya itu mereka itu murka, mereka itu ingin menggoda setan sebagaimana dengan permintaannya ketika dia keluar dari neraka gitu, ketika dia keluar dari surga gitu ya. Setan itu diciptakan dari apa Pak? Sama, setan itu diciptakan dari api, sama dengan jin ya. Karena memang seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa setan itu sebangsa jin yang tidak beriman atau murka durhaka kepada Allah sebagaimana, dan setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita gitu ya. Kalau jin itu memang ada jin muslim ya, jin itu ada yang muslim, kemudian yang kafir ini golongan setan. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, kata Allah, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan itu tanpa kita, terutama ketika kita dalam beribadah kepada Allah. Setan itu akan senang ketika kita sedang berbuat dosa. Setan itu akan menangis ketika kita berbuat baik ya, terutama ketika kita sedang sholat, sedang sujud kepada Allah. Ketika kita sujud, disitulah setan akan menangis ya, karena setan sudah kalah kepada manusia gitu ya. Setan itu akan kabur, setan itu akan menangis, kenapa manusia itu bisa menang dari saya ya, sedangkan saya sudah melakukan sekuat tenaga saya untuk menggoda dia, untuk mengajak dia masuk di golonganku, kata setan gitu ya, agar dia masuk ke dalam neraka bersamaku nanti, agar dia hidup bersamaku di neraka, disiksa bersamaku di neraka, kata setan gitu ya.
Akan tetapi setan itu akan sangat senang sekali ketika manusia itu sudah masuk di jalannya gitu ya, ketika manusia itu mulai masuk di jalan setan. Contohnya gitu ya, contohnya seperti ini. Waktu masuk sholat, orang itu diganggu dengan pekerjaan gitu ya, sehingga dia lupa, itu setan senang ya. Akan tetapi kalau sudah ingat, maka setan itu akan sedih lagi gitu ya. Itulah cara kita agar setan itu bisa kalah dari kita gitu ya. Kita harus menguatkan iman kita, dan agar kita terhindar dari setan, maka ingatlah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzubika min hamazis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun gitu ya. Allah menganjurkan kita mengucapkan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya, agar kita selalu terhindar dari mereka. Oke, meskipun setan itu gaib, meskipun setan itu musuh kita, meskipun setan itu tidak terlihat, kita harus tetap beriman kepada setan, harus percaya adanya maksudnya itu adanya setan, bukan iman kepada setan ya, maksudnya itu beriman terhadap adanya setan gitu ya, karena ini termasuk rukun iman gitu ya. Kalau kita tidak percaya adanya setan, berarti kita tidak beriman ya, iman kita itu kurang gitu ya. Sedangkan percaya kepada makhluk gaib itu termasuk rukun iman ya. Kalau kita percaya adanya setan, maka apa yang terjadi di halaman 107 itu, kita akan lebih menambah kepercayaan kepada Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang ciptaan Allah gitu ya. Kita akan lebih kuat ya, hati kita lebih kuat ya, kita akan selalu positive thinking kepada Allah ya. Kita harus selalu berprasangka bahwa perbuatan saya itu digoda oleh setan, bukan suruhan Allah. Contohnya, teman saya mencuri, dia disuruh, bukan disuruh Allah, dia disuruh oleh setan, dia kalah sama setan gitu ya. Kemudian kita lebih rajin lagi dalam beribadah. Kemudian kita lebih rajin lagi dalam berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Kemudian bagaimana caranya Pak agar kita terhindar dari setan? Yang pertama, menjalankan sholat fardu tepat waktu. Biasakan tepat waktu. Kalau memang kalian tidak sibuk, tidak dalam perjalanan, ya, sholat dalam tepat waktu. Kemudian berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kalian berkata kotor kepada orang tua, tidak menuruti permintaan orang tua, karena di situ ketika kalian sudah tidak menuruti kata orang tua, maka ya dalam kehidupan kalian akan mulai menggoda kalian, menghasut kalian ya. Kemudian apalagi membayar zakat, agar hati kita itu bersih. Menjalankan puasa itu agar kita itu melatih diri agar kuat imannya gitu ya. Menunaikan ibadah haji gitu, kita minta ampun kepada Allah di tempat yang suci gitu ya, jika kita mampu ya. Kalau tidak mampu, lebih baik kita sholat duha. Habis sholat subuh nunggu sampai sholat duha, maka itu pahalanya seperti kita tawaf, seperti kita haji insyaallah ya. Kemudian bagi seorang laki-laki, kalian silahkan sholat Jumat berjamaah di masjid, maka itu sama halnya dengan haji gitu ya.
Oke, tapi mudah-mudahan kita nanti bisa sampai di kota Mekah semuanya ya. Amin amin. Baik, itu saja tuh materi hari ini. Tugasnya Bapak akan kasih minggu depan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.